Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Asyura wa qala yukaffiru sanata. Rawahu Muslim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita tentu bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan kesempatan berada di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah, dan hari ini, malam ini kita berada di hari yang ke-10 bulan Muharram. Mudah-mudahan perjalanan kita di tahun baru 1447 Hijriah yang sudah berada di hari yang ke-10 ini, amal ibadah kita senantiasa diterima, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya memohon izin kepada seluruh jamaah sekalian untuk mengajak bersama-sama kita menelaah diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita masing-masing mempersiapkan bekal-bekal kita untuk menuju kehidupan yang abadi. Perlu untuk kita ketahui bahwa sepanjang Rasulullah diangkat menjadi Rasul ketika masih berada di kota Mekah, dan firman Allah yang turun di kota Mekah dikenal dengan surah-surah Makkiyah, itu fase Mekah. Rasulullah ini belum pernah melakukan yang namanya puasa Asyura, puasa hari yang ke-10 bulan Asyura atau bulan Muharram. Beliau melakukan puasa Muharram 10 Muharram itu ketika beliau sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Melihat saudara-saudaranya orang yang beragama Yahudi, mereka berpuasa di hari yang ke-10 bulan Muharram. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang menjadi sebabnya kalian semuanya melakukan puasa di hari ini, hari yang ke-10 bulan Muharram? Mereka menjawab, di antaranya adalah bahwa Nabiullah Musa diselamatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi catatan. Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang ada di dalam buku sampeyan itu, halaman yang ke-339, bukan di halaman 339. Saya bacakan hadisnya supaya kita ngerti bagaimana menghadapi kesempatan yang Allah berikan kepada kita dipertemukan dengan bulan Muharram, sehingga kita yang mengaku menjadi umatnya Rasulullah itu betul-betul berusaha agar kita betul-betul diakui menjadi umatnya. Nih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setelah dialog yang tadi saya sampaikan tadi, Rasulullah dengan orang-orang Yahudi tadi, lalu beliau mengatakan ini, fanahnu ahakku wa awla bi Musa fasomahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bi sawmi. Rawahu Muslim. Kata Nabi, maka kamilah yang lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu. Lalu Nabi SAW berpuasa dan menyuruh sahabat-sahabat
Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini sudah bisa kita pahami bahwa Rasulullah itu puasa bulan Muharram tanggal 10 itu bukan niatnya pada malam hari. Beliau melihat, mengetahui saudaranya orang-orang yang Yahudi itu berkali-kali berpuasa, jadi sudah siap. Tapi Rasulullah belum melakukan perbuatan yang menjadikan sebabnya puasa itu batal. Secara istilah puasa sampai yang tahu semuanya, yakni melakukan ibadah yang diawali dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan sesuatu yang menimbulkan batalnya puasa. Jadi Rasulullah belum mulai fajar itu belum minum, belum apa-apa, belum melakukan sesuatu yang menjadikan puasa batal. Karena puasa diawali dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ketika itu Pak melihat saudaranya yang beragama Yahudi, karena beliau di Madinah itu hidupnya bercampur bersama-sama dengan saudaranya, baik Yahudi dan Islam. Orang Yahudi yang mengikuti agama Nabi Musa tadi berpuasa pada hari yang ke-10 di bulan Muharram. Rasulullah bertanya, kenapa kamu berpuasa? Nah, beliau menjawab, mereka menjawab, ini Nabi Musa seorang nabi, panutan mereka itu ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah pada hari yang ke-10 di bulan Muharram, maka mereka berpuasa. Lalu beliau, Nabi kita Muhammad mengatakan, kami yang lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Lalu Rasulullah niat berpuasa, melakukan puasa, lalu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Nah, pertanyaannya muncul sekarang, saya dan saya mengaku jadi umatnya. Dan sekarang kita masih berada di malam tanggal 10 bulan Muharram. Bagaimana sikap kita nanti untuk manakala besok masih diberikan kesempatan bertemu dengan 10 Muharram? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena kita kepingin untuk semakin hari semakin kokoh keimanan kita, dan kita kepingin untuk diakui menjadi umatnya Rasulullah, maka kita melakukan berupaya untuk menjalankan ibadah 10 Muharram. Lalu agar di dalam ibadah kita tidak menyerupai, karena ada hadis yang menyatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum itu maka dia tergolong masuk ke dalam golongan mereka. Jadi kalau orang Yahudi tadi puasanya hanya di hari 10 bulan Muharram, maka Nabi mengajarkan kita kalau bisa jangan sampai hanya tanggal 10 Muharram. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, kata beliau, lain begitu ilang qabilin la asuman matasa. Sekiranya saya masih diberikan kesempatan hidup di tahun depan, kata Nabi, aku akan melaksanakan puasa di hari ke-9. Hari ke-9 hari ini tadi, hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu ini tadi saya tidak sempat berpuasa, terus sempatnya besok tanggal 10 Muharram, supaya tidak menyerupai orang Yahudi, ikuti dengan hari Senin. Sehingga Ahad dengan Senin kita berpuasa. Kalau cuma tanggal 10 Muharram dikelolongkan, jangan sampai tergolong orang yang menyerupai dengan orang Yahudi. Dan Nabi belum sempat beliau puasa hari yang ke-9 Muharram itu belum sempat, karena belum sampai datangnya bulan Muharram beliau sudah takwa ya Rasulullah. Beliau sudah kembali menghadap kepada Rasulullah. Jadi belum sempat. Tapi hadis, apa yang kata hadis itu, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, itu termasuk hadis. Maka perintah atau pelaksanaan ibadah puasa tanggal 9 Muharram itu berdasarkan ucapan Nabi. Karena Nabi mengatakan, la ibad itu ilah qabilin la asuman matasa. Lamnya lam tauhid, sungguh
Kalau sekiranya aku nanti dihidupkan oleh Allah di tahun depan, Nabi sendiri tidak tahu apakah depan itu masih ada. Beliau menyatakan, kalau sekiranya aku masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di tahun depan, bertemu dengan bulan Muharram, saya pasti melakukan puasa, sungguh melakukan puasa hari yang ke-9 bulan Muharram. Nah, tahun ini 1447 Hijriah ini tanggal 9 Muharramnya jatuh pada hari Sabtu. Ini malam ini kita sudah berada di tanggal 10 Muharram. Nah, kalau tidak ada uzur, tidak ada sebabnya, mari kita berpuasa. Apalagi dalam hadis juga disebutkan setelah puasa Ramadan, puasa yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram. Di antaranya puasa tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan, nah mari kita manfaatkan. Jangan-jangan tahun depan kita tidak dipertemukan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Nah, terus Nabi menjelaskan tentang fadilahnya, kan begitu. Ada di halaman 340 itu fadilahnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamnya Asyura. Nabi bertanya tentang puasa di hari Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Apa jawab Nabi? Yukaffirus sanatal madiyah. Puasa di hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram itu bisa untuk menjadi sebabnya diampuni dosa setahun yang telah lalu. Nah, tinggal kita mau menggunakan apa tidak. Kecuali kalau sampai sudah mengakui tidak punya dosa. Kira-kira seperti saya dan sampai ini banyak dosanya apa tidak? Secara jujur saya dan sampai meyakini bahwa diri kita banyak dosa. Nah, dengan banyak dosa yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa hambanya, maka kita yang hanya beribadah ditugaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disampaikan oleh Nabi, sementara puasa tanggal 10 Muharram itu adalah perbuatan Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang didiamkan oleh Nabi, hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa ma dhallat sahibukum wa ma huwa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi dilandasi semata-mata karena wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita adalah makhluk yang sempurna, sehingga beliau dikenal dengan maksum. Beliaulah satu-satunya Nabi yang kelak bisa untuk memberi syafaat. Nabi-nabi yang lain tidak akan mampu, tidak akan bisa memberi syafaat, pertolongan. Sementara kita sebagai umatnya dan mengakui bahwa beliau Rasulullah SAW panutan kita, maka kita tentu berupaya ingin diakui menjadi umatnya. Nah, salah satu di antaranya kita mengerjakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Nanti kita ini sudah hadisnya sudah saya sampaikan dan keutamaannya sudah saya sampaikan, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Semuanya itu akan bisa disama-samakan manakala kita mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak menjadikan amal kita, perbuatan kita menjadi kesombongan kita, tapi menjadikan diri kita semakin bersyukur atas pertolongan Allah, bahwa kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah untuk dapat melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini apalagi dulu pernah sudah saya sampaikan kata Nabi, ibadah-ibadah sunnah itu akan bisa menjadi penyempurna daripada ibadah-ibadah wajib yang pernah kita tinggalkan. Ketika kita ini ibadah sunnah
Oleh karena itu jangan sampai kita memandang remeh, mensepelekan. Karena ini datang dari Rasulullah. Siapa yang mensepelekan tentang hal yang sunnah, berarti mensepelekan terhadap Rasul. Dan begitu. Jadi kalau kita tidak puasa, ya sudah tidak puasa. Jangan memandang sunnah dan tidak apa-apa, disepelekan aja, jangan. Karena itu adalah hukum datang dari Rasulullah SAW. Justru malah Rasulullah tidak menganjurkan kita membuat bubur Asyura, itu tidak dianjurkan. Cari di dalam hati mana ada kebenaran. Nanti kalau tanggal 10 Asyura atau bulan Asyura kalian membuat bubur Asyura, kan tidak. Cuma dianjurkan secara umum memperbanyak bersedekah. Nah, itu bubur Asyura itu salah satu di antara bentuk sedekah. Jadi walaupun nggak puasa bikin bubur Asyura, ya boleh-boleh saja. Bubur Asyura, makan bubur Asyura. Ada yang bertanya dengan saya, lupa itu bubur Asyura tapi tidak tetap sampai 10, itu kan cuma namanya saja. Walaupun nggak usah pakai 10 macam, yang penting dengan bubur Asyura ya bubur Asyura itu. Ada lagi kan seperti bubur apa namanya Banten yang di situ kan di ujung pasar Asam. Ada lagi bubur Manado, kan bukan dari Manado, kebetulan di Samarinda, Roma namanya. Sampai dianjurkan. Biasanya kalau tanggal 10 Muharram lalu rame-rame untuk membuat bubur Asyura. Nah, tahu di sini nanti sudah disiapkan bubur Asyura apa belum? Insya Allah. Saya melihat dari kaca itu kelihatannya ditata-tata. Nah, mudah-mudahan berkah, semuanya berkah. Nah, ini makanya mulai sekarang malam ini kita niat untuk besok melakukan puasa di tanggal 10 bulan Asyura, bulan Muharram. Siapa tahu subuh nanti mati kita, kan kita tidak tahu. Nah, kalau mati kita sudah niat puasa Asyura, puasa 10 Asyura, belum kita jalankan, kita sudah benar-benar ikhlas niat untuk melakukan puasa tanggal 10 Asyura, bulan Muharram ini. Belum sempat melakukan nanti, berarti kita sudah dapat pahala puasa. Ini jadi saya sudah niat mulai dari awal Muharram sudah niat. Nanti kalau ditemukan bulan tanggal 9 Muharram saya puasa, namanya puasa nasional. Tanggal 10 insya Allah saya akan melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Makanya mohon maaf itu tadi di sini berangkat agak terlambat. Biasanya sebelum Anda saya di sini saya minum kopi di rumah. Ada posisi. Besok juga nggak puasa, nggak buka di sini, nggak buka di rumah. Rupanya di gereja sana karena saya besok mulai sesudah ya menjelang jam 6 sudah harus di sana. Jadi di tubuh saya ini daging-daging banyak sedekah murah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama berpikir. Mumpung kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan ini. Berikutnya di halaman 440 juga 340 Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Jangan meniru orang-orang Yahudi. Tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi apa yang saya baca tadi itu penuturan Rasulullah bahwa mengingatkan kepada umatnya jangan sampai menyerupai orang Yahudi. Nah, kita ini umat Muhammad, umat Rasulullah. Makanya karena Rasulullah mengetahui tadi sudah hijrah bahwa orang-orang Yahudi melakukan puasa hari yang ke-10 Muharram, beliau tanya, ada apa ini kamu puasa ini? Lalu supaya ini tidak melakukan perbuatan yang menyamai dengan orang Yahudi, Rasulullah lalu beliau menyatakan, la imba itu ila qobole la asuman fantasika. Nah, kalau sudah selewatan begini kita tidak melakukan umpamanya hari Sabtu sampai tanggal 9-nya, tidak puasa. Lalu kita besok tanggal 10-nya puasa supaya tidak tadi menyerupainya. Saya ulang kembali, kita tambahi puasa hari Senin. Berarti kita dapat pahala double, puasa di bulan Muharram juga puasa hari Senin.
Nanti terus kalau dulu istirahat di hari Selasanya itu. Lalu kalau bisa nanti di hari Rabunya melanjutkan puasa, namanya puasa di hari Rabu, Kamis, Jumat. Kebetulan Bapak tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Kalau bisa, saya juga setiap bulan melakukan puasa waktunya kadang-kadang. Jadi jangan dikatakan kalau saya mengatakan begitu bahwa setiap bulan melakukan puasa, saya kadang-kadang. Nabi sendiri melakukan puasa hari Senin Kamis, tidak setiap hari Senin Kamis, kadang-kadang. Nabi Muhammad juga begitu, melakukan sedekah dan setiap detik bersedekah. Ya setiap kadang-kadang bersedekah. Makanya sedekah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Nah, mudah-mudahan supaya kita betul-betul menjadikan diri kita diakui oleh Rasulullah SAW. Ini saya bacakan dengan begini. Balik di halaman 340. Seorang murid mimpi bertemu dengan gurunya yang telah meninggal. Maka ia bertanya, bagaimana keadaannya? Jawab gurunya, Tuhan telah mengampunkan bagiku dosa 60 tahun karena puasa subuh. Jadi mimpi orang lain itu berbeda dengan mimpi kita. Makanya mimpinya seorang nabi bisa menjadi sepertiganya dari bagian antara kita. Jadi mimpi itu berbeda. Walaupun kan makanya mimpi itu ada ru'yatus shaliha, ada mimpi yang benar, ada ru'yatul kadhib, mimpi yang buruk. Ada mimpi yang karena pemikiran kita sehingga dalam tidur terbawa dalam pemikiran. Nah mimpi yang benar itu adalah mimpi ketika sampai tidur itu oleh Allah dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau datang ke tempat sampean lalu beliau mengatakan Ana Muhammad Rasulullah. Maka itu pasti Allah. Kenapa? Tidak bisa syaitan menyerupai terhadap Rasulullah. Tapi kalau sampean dan saya mimpi ketemu umpamanya siapakah, ini hati-hati, jangan sampai langsung disesuaikan dengan kita betul berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Nah, ini harus dimaknai. Sehingga kalau kita bermimpi dengan yang baik, lalu kita bersyukur kepada Allah itu bisa diceritakan. Tapi ketika mimpi yang tidak baik tidak bisa diceritakan. Sehingga pada saat kita mimpi tadi, umpamanya kita merah ke sebelah kanan, lalu segera kita merah ke sebelah kiri, lalu kita meludah dengan ludah kiri. Lalu membaca doa atau membaca baca doa, karena itu boleh jadi digundang oleh syaitan. Karena pada waktu tidur pun kita tetap digundang oleh syaitan. Nah, tetapi orang yang tidur amal perbuatannya, apa yang dilakukannya tidak menjadi tanggung jawabnya. Ini di dalam ajaran kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berikut ini Al-Yafi dan Al-Mas'ari An-Nasiri dalam kitab Idah menerangkan yang istimewa dalam riwayat Asyura ini yaitu hari yang juga dipuasakan oleh binatang-binatang buas dan sebagainya. Jadi menurut penjelasan ini bukan lagi manusia yang berpuasa, termasuk binatang-binatang buas. Kita kan tidak mengoreksi itu. Yang terpenting kita bagaimana bisa memuliakan, mengagungkan kesempatan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Muharram di tanggal 10 Asyura ini. Jangan sampai untuk disia-siakan. Diajak keluarga kita, anak kita, istri kita, cucu kita. Jadi ajak. Soal mereka mau melakukan puasa atau tidak itu kan urusan lainnya. Mungkin ada sebab dan sebagainya. Kita ajak mereka berpuasa berdasarkan Al-Quran. Perintah qul anfusakum wa ahlikum naran. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Sementara puasa bulan Muharram tanggal 10 Muharram ini kata Nabi mendapatkan ampunan dosa-dosanya setahun lalu. Nah, kita sekali lagi. Nah, mudah-mudahan besok kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa
melaksanakan apa yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalimatnya ini tidak diperintahkan, tapi kalimatnya indah. Dalam hadis ini bukan diperintahkan sumu yauma asyura, itu tidak. Puasalah kamu di tanggal 10 bulan Asyura ini. Tapi justru Nabi mengatakan begini, virus puasa di hari tanggal 10 bulan Asyura itu, bulan Muharram itu bisa menjadi sebabnya diampuni dosanya setahun yang lalu. Pertanyaannya muncul, apakah kita tidak ingin mendapatkan pengampunan? Kan begitu misalnya. Nah tentu sebagai orang yang beriman berkeinginan untuk mendapatkan pengampunan itu, maka jalan yang ditunjukkan oleh Nabi melakukan puasa. Jadi tanpa diperintah kita sudah melakukan. Kenapa? Mendapatkan begitu fadilah keutamaan yang dilakukan bagi orang yang berpuasa di hari yang ke-10. Puasanya semata-mata karena Allah, bukan karena Nabi, karena Allah, karena Rasulullah. Beribadah juga dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanak budahin Allah, tidak ada kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Puasa itu bentuk ibadah kita. Maka bukan karena Rasulullah, bukan karena siapa-siapa, kita puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kau melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah? Karena Rasulullah sebagai panutan kita, wasilah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita berharap untuk menjadi umatnya, karena beliau berjanji, siapa yang memang betul jadi umatku dijamin menjadi penghuni surga. Siapa yang tidak menjadi umatku ditolak menjadi umatku, tidak akan menjadi penghuni surga. Kan begitu. Nah untuk menjadikan diri kita sebagai umatnya, maka betul-betul harus mampu menempatkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dalam kehidupan kita. Selain kita mengakui bahwa beliau Rasulullah panutan kita, karena kita sudah mengakui bahwa beliau panutan kita, puasa di antaranya puasa tanggal 10 Muharram itu adalah perilakunya Nabi, maka kita berupaya untuk melakukannya. Tapi karena kita hidup di masyarakat ini, tentu di antara saudara kita banyak yang tidak berpuasa. Jangan kalau mengatakan mungkin dipertemukan oleh Allah dengan hari tanggal 10 Muharram tak puasa, jangan. Tapi jadikan sebagai sarana untuk ibadah kita doa-doa. Mudah-mudahan untuk mendapatkan hidayah. Belum dapat hidayah. Kalau kita dapat hidayah terus puasa, lalu sampai kalau malam puasa itu ujung-ujung itu. Kalau sudah ujung merusak daripada ibadah. Nilainya ibadah itu rusak. Maka kita harus belajar. Tadi saya katakan berdasarkan Al-Quran itu anak muda kita. Ini halaman 339 sampai halaman 340 bisa untuk dipahami bersama-sama. Nanti hal-hal yang lain yang pokok, kenapa sampai Nabi mengatakan melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Karena Nabi juga mengingatkan dalam hadis yang lain, man tasabbaha biqaumin bahwa ini sifatnya umum. Jangan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam kelompok kaum umumnya. Makanya kita harus berupaya untuk menjaga diri kita. Kalau dalam kehidupan kita ditata dengan aturan yang namanya syariat, syariat kita sebagai orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya Muhammad SAW itu diatur dengan syariat ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, dijelaskan oleh guru-guru kita lewat ijma, hasil musyawarah untuk menentukan masalah. Nah, berdasarkan tinjauan dari hadis dan Al-Quran sebagai dalil. Nah, dalil itulah sebagai usul fikihnya. Berbicara masalah dalil, dari dalil itu yang dibahas Nabi nanti muncul hukum, itulah fikihnya. Oh ini hukumnya ini, oh ini hukumnya ini, dalilnya. Maka di dalam Al-Quran tidak ada dalilnya haram baik orang tua itu tidak ada. Carikan saya dalilnya di dalam Quran bahwa kita diharamkan menampai orang tua, tidak ada.
Kalau ada dalilnya itu nanti saya kasih uang sampai. Saya berjanji saya kasih uang, bukan sedikit-sedikit, 100 juta kasih kalian. Kalau kalian dapat menemukan dalil yang menghalalkan atau mengharamkan apa namanya nempel orang tua. Tapi di Al-Quran kita dilarang wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Wala taqul lahum uffin, jangan kamu berkata dengan orang tua kasar. Wala tanharhuma, jangan kamu wa qul lahum qawlan karima, berbicara kalian kepada keduanya dengan ucapan yang bagus. Tidak ada, kamu tidak boleh bahasa fikihnya muncul kias. Kias itu padana. Kalau ngomong yang kasar saja nggak boleh, apalagi mukul itu namanya kias aulawi. Begitu munculnya fikih. Jangan untuk mukul ngomong yang kasar saja nggak boleh. Nah kalau orang sudah tidak dapat ilmu hidayah dari Allah, dia tidak sadar dengan orang tuanya yang melahirkannya. Lalu akibatnya tidak terpenuhi keinginannya, permintaannya dari orang tuanya disiksa, orang tuanya dihajar. Ada. Saya tidak dihabis, saya semua gara-gara anak yang minta kepada orang tuanya karena nggak punya sepeda motor, tetangganya punya sepeda motor, supaya orang tuanya meminjamkan orang tua sepeda motor tetangga, orang tuanya nggak mau, disiksa orang tuanya, ditarik rambutnya, ditepel dan sebagainya. Padahal Allah sendiri menyatakan dalam agama kita diajarkan oleh Nabi, ridho ridhonya Allah tergantung kepada kedua orang tua kita. Maka kita tak ingin memperkokoh keimanan kita. Bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua kita, bagaimana sikap kita terhadap sesama masyarakat, bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa kita dikabulkan, ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan saya berpesan, mari kita sekali lagi mumpung diberikan kesempatan, diupayakan dengan sungguh-sungguh agar kita betul-betul nanti mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi, yang diampuninya dosa-dosa setahun yang lalu. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan biradika wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil iman wa amanna bil iman wa akhrijna min ad-dunya ma'al iman wa adkhilna al-jannata ma'al ya rahman ya rahim ya azizur rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.